Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital.
Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya nama Tuhan Yesus berkuasa. Percaya, katakan amin. Hey. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Hey, percaya, katakan amin. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu,
itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Namanya Yesus, dia berkuasa. Katakan, oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya, ada kuasa dalam namamu Tuhan. Sebab itu sama-sama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Lagi ya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Yesus, oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sebab kami hari-hari ini terus Engkau jadikan kami pemenang ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Bersama singers, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan kuasa. Anda dan saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya
kita lebih dari pemenang. Saya dan kamu lebih dari pemenang. Amin. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Ayo sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Yesus, kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai umat pemenang. Kami percaya Engkau terus bawa kami mengalami kemenangan. Sorakan haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari terus Kau bawa kami, terus mengalami kekuatan-Mu, kuasa-Mu, dan hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan Yesus dimanapun Engkau berada. Kami sembah Kau ya Tuhan. Yesus, Kau lebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Yesus, kami datang Tuhan. Saat ini kami datang memuji, menyembah, dan Engkau disenangkan Tuhan. Melalui mulut, bibir kami, melalui hati kami menyembah, dan Engkau curahkan kekuatan-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari bawa penyembahan kita datang dalam hadirat-Nya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bebas dalam roh berdoa, dalam mazmur kita memuji-muji Dia. Dia layak disembah. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimasyurkan. Kami sembah Kau ya Bapa. Oh Yesus, nama-Mu Tuhan, kami datang menyembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
ada bagiku. Bapa, kami datang, Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, Yesus. Bapa, kami datang ya Tuhan. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku takut, sebab Kau sertaku. Haleluya, Yesus. Mari perkatakan dengan iman kita percaya. Haleluya. Ku nyanyi Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, Yesus. Ku nyanyi haleluya. Oh, haleluya, Tuhan hebat, perkasa. Ini iman kami, ini percaya kami. Tak perlu kami takut ya Tuhan. Ayo nyatakan saudara, come on. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Yesus, lagi katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
dalamku. Oh, Yesus, saat ku lemah, mari perkatakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Oh, mari bersama-sama angkat tangan saudara. Ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, perbuatanmu. Haleluya, Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Perkasa Yesus di hidupku, di hidupku. Yesus Tuhan, Kau hebat dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau. Namamu Tuhan Yesus. Kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Boleh musik mainkan pujian ini. Kau yang duduk di atas tahtamu, Tuhan, Kau memberikan kekuatan bagi umat-Mu hari-hari ini melalui pernyataan mulut dan lidah bibir kami. Haleluya bagi anak domba Yesus. Dan biarlah hari ini kami berkata, Tuhan Engkau Raja segala raja, Tuhan di atas segala-galanya. Biar dari nyanyian mulut kami percaya Engkau Tuhan memberikan kekuatan bagi umat-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk
namanya. Sebab Engkau layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Engkau layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja segala raja, kami nyanyikan hosana, katakan hosana bagi Raja. Hosana, 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 hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja Engkau Tuhan segala Tuhan, memberikan kekuatan bagi umat-Mu. Mari bersorak-sorai, katakan layak. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Sorak-sorak bagi Tuhan Yesus yang jauh lebih banyak mengerjakan kebesarannya dalam hidup kita. Ya Tuhan Yesus yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan,
memberikan kepercayaan kepada kami untuk boleh datang ke rumah-Mu, beribadah bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Meskipun secara online, tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan tetap hadir dimanapun kami menyaksikan ibadah online ini. Tuhan, hari ini kami secara khusus berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan terus mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka menyaksikan ibadah ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan terus menjamah pribadi lepas pribadi ya Bapa. Khususnya di tahun 2022 ini kami percaya kasih Tuhan terus melimpah atas jemaat Tuhan. Secara khusus bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, baik secara finansial, secara kesehatan, ataupun masalah dalam keluarga. Kami berdoa biar Tuhan sendiri yang menjadi jalan keluar bagi umat Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar kasih-Mu terus menjamah setiap kami. Sehingga di tahun ini Tuhan kami boleh terus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga hari ini berdoa secara khusus untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami berdoa untuk pelaksana harian Gembala Bapak Pendeta Beni Gunawan. Dan kelima wakilnya di Rayon 2 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan ini. Biar pengurapan yang daripada Tuhan, Tuhan terus curahkan kepada hamba-hamba Tuhan ini. Dimanapun mereka berada dan melayani Tuhan. Kami berdoa biar roh takut akan Tuhan terus mereka ada dalam kehidupannya. Sehingga hal tersebut boleh diimpartasikan kepada kami jemaat Tuhan di Rayon 2 ini ya Bapa. Terima kasih berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Dan apa saja yang mereka lakukan, ada pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami percaya ya Tuhan lewat pemimpin bangsa kami, khususnya Pak Presiden, Pak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan terus pakai mereka untuk memimpin bangsa kami. Khususnya dalam waktu-waktu menjelang Pilpres 2024 ini ya Tuhan. Biar bangsa kami boleh terus ada dalam situasi yang kondusif. Sehingga Tuhan boleh terus menjaga bangsa kami. Kami tolak segala hal-hal yang akan merugikan bangsa kami. Kami percaya bangsa kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya bangsa kami terus Tuhan jagai dan sertai. Sehingga dalam masa-masa ke depan bangsa kami boleh terus mengalami pemulihan semakin hari semakin baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar juga ya Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu adalah firman Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini ditabur di tanah yang subur dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi rema. Sehingga kami boleh belajar sesuatu hari ini. Dan kami boleh dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan keseharian kami. Sehingga dengan jelas orang boleh melihat dalam kehidupan kami ada Tuhan Yesus yang hidup dan bertahta dalam kehidupan kami. Sehingga nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersuka cita hari ini ada di dalam ibadah. Karena ibadah hari ini adalah anugerah yang ajaib dari Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Amin. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita mau berbicara tentang penampakan terakhir dari Tuhan Yesus. Penampakan terakhir dari Tuhan Yesus. Kita tahu selama 40 hari
setelah kebangkitan Yesus sebelum dia naik ke surga, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Nah, kenapa Yesus perlu menunggu sampai 40 hari sebelum ia naik ke surga? Kenapa ia menampakkan diri kepada begitu banyak orang dan murid-muridnya? Kita percaya bahwa ada sesuatu yang penting di dalam penampakan Yesus sehingga dia menunggu 40 hari dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, di dalam peristiwa penampakan yang terakhir kepada murid-muridnya, seperti yang dicatat di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49, kita melihat Tuhan Yesus menghendaki sesuatu terjadi dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menghendaki murid-murid mengerti dan menghidupi paradigma ilahi yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Jadi apa yang Tuhan mau murid-murid mengerti dan lakukan di dalam kehidupan mereka? Mari kita lihat di dalam Lukas 24. Saudara, peristiwa penampakan yang terakhir dikisahkan bagaimana murid-murid pada waktu itu sedang berkumpul dan Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan Yesus bisa tiba-tiba hadir karena dia telah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan dia kemudian melepaskan shalom atau damai sejahtera di tengah murid-muridnya. Murid-murid Yesus pada waktu itu sangat terkejut dan mereka ketakutan. Mereka pikir mereka melihat sebuah roh, mereka pikir mereka melihat hantu. Dan Tuhan Yesus melakukan sesuatu ketika melihat respon murid-murid yang seperti itu. Lukas 24 ayat yang ke-39 dikatakan seperti ini. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kebangkitan tubuh jasmani telah terjadi. Yang Tuhan kehendaki lewat peristiwa penampakan terakhir adalah pertama, Tuhan mau agar murid-murid mengerti dan merasakan kebangkitan. Bukan hanya mengerti, saudara. Kita lihat bagaimana tadi Tuhan Yesus mempertontonkan, ya, ini lihatlah, rabalah. Bahkan tidak cukup sampai di situ, saudara. Tuhan Yesus di ayat yang ke-41 bertanya kepada murid-murid, adakah padamu makanan di sini? Dan Tuhan Yesus menunjukkan, mendemonstrasikan bagaimana dia makan makanan seperti para murid-muridnya. Ya, saudara, Tuhan Yesus mendemonstrasikan bahwa kebangkitan tubuh fisik telah terjadi. Yang bangkit bukan roh. Ini adalah satu kebangkitan yang luar biasa. Kenapa ini penting? Kenapa Yesus begitu ngotot untuk mendemonstrasikan ini kepada murid-muridnya? Karena kebangkitan tubuh jasmani adalah peristiwa yang luar biasa. Kebangkitan tubuh jasmani adalah sebuah pengharapan yang murid-murid Yesus, termasuk kita semua hari ini adalah murid-murid Yesus, rindukan dan nanti-nantikan. Kita melihat bagaimana Paulus merindukan hal yang sama. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat yang ke-11, Paulus berkata seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan tubuh jasmani adalah sebuah pengharapan yang sangat dinanti-nantikan, sangat dirindukan oleh semua murid-murid Yesus. Inilah pengharapan yang mulia yang akan dialami pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan terjadi kebangkitan orang-orang benar.
Saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus telah memberikan kepada kita satu paradigma, satu cara pandang untuk menjalani kehidupan kita dengan postur yang berharap akan terjadi kebangkitan. Kenapa kita perlu punya cara pandang yang seperti ini, berharap akan terjadi kebangkitan? Karena di dalam kehidupan kita mengalami yang namanya kesulitan. Kita mengalami sebuah waktu di mana kita masuk ke dalam lembah kehidupan, saudara ya. Kita mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Seringkali kita merasa seolah-olah pada saat kesulitan terjadi, jalan di depan kita buntu, kiri kanan kita tidak ada jalan, ke belakang tidak ada jalan. Sehingga satu-satunya kekuatan kita pada saat kesulitan terjadi adalah kita melihat sebuah pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat kita, saudara dan saya, kuat di tengah-tengah kesulitan di mana kita seolah-olah tidak melihat adanya jalan keluar. Saudara, ada banyak pengharapan-pengharapan yang mungkin kita dengar sepanjang kehidupan kita. Tapi saya mau katakan ada satu pengharapan yang sangat penting, yang paling kokoh, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Pengharapan akan terjadinya kebangkitan orang-orang benar. Pengharapan pada satu saat nanti saudara dan saya, kita akan mengalami kebangkitan tubuh jasmani, tubuh kemuliaan pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pada saat saya mengalami kesulitan di dalam hidup, seolah-olah tidak ada pertolongan pada saat itu, saudara ya. Seringkali pikiran kita buntu. Pada saat itu saya tutup mata dan merenung Tuhan. Saya mau merenungkan apa yang saya miliki di dalam Tuhan. Itu yang saya lakukan, saudara. Apa yang saya miliki di dalam Tuhan? Pengharapan. Ya, saya tidak mau pada saat kesulitan terjadi, seolah-olah saya ketemu jalan buntu. Saya pengen lihat ada selalu jalan. Dan itulah fungsi dari pengharapan. Wow, puji Tuhan, betapa luar biasa pengharapan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita lewat kebangkitannya. Puji Tuhan. Nah, saudara, hal yang kedua, apa yang Tuhan Yesus mau murid-murid mengerti dan hidupi lewat peristiwa penampakan yang terakhir. Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat yang ke-45. Ini yang Yesus lakukan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Tuhan mau agar murid-muridnya melihat Dia, melihat Yesus di dalam kitab suci. Tuhan mau agar murid-muridnya memahami misi Yesus seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Ada banyak yang Yesus lakukan ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Ia memulihkan Petrus, ya. Ia melepaskan damai sejahtera kepada murid-murid yang berkumpul. Ia memulihkan Thomas dari ketidakpercayaannya. Saudara, tapi dalam penampakan yang terakhir, saudara, ada satu hal yang terpenting yang Yesus lakukan, yaitu Yesus membuka pikiran murid-murid sehingga mereka bisa mengerti apa yang harus terjadi sesudah kebangkitan. Sehingga mereka bisa memahami misi atau rencana Yesus di dalam dunia ini. Seluruh kitab suci menceritakan
berita pertobatan dan pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Itulah yang Yesus mau murid-murid mengerti dan hidupi, saudara. Saudara-saudara, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita bagaimana kita memandang kitab suci atau Alkitab. Ya, seringkali kita melihat kitab suci sebagai katakanlah buku referensi. Ya, pada saat sesuatu terjadi, apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Pada saat saya mengalami hal ini, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Tentu tidak salah untuk melihat Alkitab sebagai sebuah buku referensi yang menolong kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, Alkitab lebih dari sekedar buku referensi. Ya. Alkitab menceritakan tentang Tuhan yang rindu untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Alkitab menceritakan tentang bagaimana Tuhan menebus, dia panjang sabar ketika umatnya meninggalkan dia dan berdosa di hadapan dia. Dan dia memberikan penebusan, cara untuk supaya penebusan terjadi. Sehingga umat Tuhan bisa berbalik kepada dia. Itulah yang Alkitab katakan dan ceritakan. Di sepanjang kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, kita melihat gambaran-gambaran tentang Tuhan Yesus. Di kitab Imamat, kita melihat Yesus di dalam korban-korban binatang yang disembelih dan darahnya harus dicurahkan itu. Di dalam kitab Yosua, kita melihat Yesus di dalam tali dari benang Kirmisi yang menyelamatkan Rahab dan keluarganya dari penumpasan kota Yeriko. Di dalam kitab Yesaya, kita melihat Yesus sebagai hamba yang menderita. Dan di dalam kitab Wahyu, kita melihat Yesus sebagai Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Amin, saudara. Tidakkah kita semua, saudara dan saya, melihat Alkitab dengan cara yang seperti ini? Itulah yang Tuhan Yesus mau lakukan kepada murid-muridnya. Dia mau murid-muridnya melihat dia dan melihat misi Yesus di dalam kitab suci. Puji Tuhan, saudara. Hal yang ketiga yang Tuhan mau murid-muridnya mengerti dan hidupi di dalam peristiwa penampakan yang terakhir. Lukas 24 ayat yang ke-47 katakan seperti ini. Yesus berkata tadi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kemudian ayat 48 katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, apa yang Yesus maksudkan lewat perkataan ini? Tuhan mau murid-muridnya menjadi saksi. Tuhan mau murid-muridnya memahami bahwa identitas mereka bukan hanya sekedar pengikut Yesus, apalagi hanya sekedar penggemar atau fans. Kita lihat di dalam kisah mujizat Yesus, ada banyak penggemar-penggemar Yesus ya, yang mengikuti Yesus karena roti. Ya saudara ya. Tapi Yesus mau murid-murid tidak hanya sekedar jadi pengikut, apalagi fans atau penggemar, tapi murid-murid menjadi saksi. Mereka semua punya identitas baru, yaitu saksi. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seluruh yang murid-murid alami di dalam kehidupan mereka. Murid-murid berjalan bersama Yesus, murid-murid mendengarkan pengajaran Yesus, murid-murid melihat mujizat Yesus, murid-murid bersama Yesus di dalam penderitaannya. Murid-murid menjadi saksi akan kematian Yesus di atas kayu salib. Murid-murid menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Seluruh
yang dialami oleh murid-murid Yesus di dalam hidup mereka itu ternyata adalah persiapan atau proses pembentukan untuk mereka menjadi saksi Yesus. Semua yang mereka alami adalah supaya mereka dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita semua? Kita punya rencana-rencana di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam kehidupan studi dan mungkin usaha kita. Kita punya kehidupan, kita punya rencana-rencana, saudara. Ya, seringkali orang berpikir di dalam kehidupan anak Tuhan ada 2 jalur kehidupan. Satu jalur kehidupan rohani, dan satu lagi adalah jalur kehidupan yang disebut ini kehidupan sekuler yang non-rohani. Saya mau katakan seharusnya tidaklah demikian. Sebagai saksi Yesus kita hanya punya satu jalur kehidupan, yaitu identitas kita sebagai seorang saksi. Apa yang kita alami, rencana-rencana yang kita miliki di dalam kehidupan pekerjaan kita, usaha kita, studi kita adalah sebuah panggung, sebuah wahana untuk kita menjadi saksinya Tuhan Yesus. Hanya ada satu kehidupan, jalur kehidupan, yaitu sebagai saksinya Tuhan. Ya, kita ditolong loh, saudara, oleh Tuhan, betul? Di dalam pekerjaan kita alami mujizat-mujizat. Ketika kita membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan, betul? Kita banyak sekali menerima kemenangan, lepas kemenangan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya mau kita menyadari semua kemenangan, mujizat, pertolongan, pemulihan yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kita itu adalah karena Tuhan mau kita menyaksikan kemenangan itu. Tuhan mau kita menyaksikan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan banyak sekali perkara-perkara ajaib kepada kita yang hidup menjadi saksi Tuhan. Saudara, saya percaya kalau kita jadi saksinya Tuhan, pastilah hidup kita disertai oleh Tuhan dengan kuat kuasa dari tempat tinggi, dengan kuat kuasa dari Roh Kudus. Saudara, mari kita hidupi seluruh kehidupan kita sebagai saksi Tuhan Yesus dimanapun engkau berada. Dan saya berdoa sama seperti murid-murid Yesus yang mengalami pengharapan yang baru, paradigma kebangkitan, berharap kebangkitan terjadi. Seperti murid-murid Yesus yang melihat Yesus dan misi dan rencananya di dalam kitab suci. Seperti murid-murid yang mendengarkan Yesus berkata bahwa mereka adalah saksi. Demikian kita hari ini mengalami semua apa yang dikisahkan di dalam kitab suci. Amin, saudara. Mari saya ajak kita semua berdoa dan tundukkan kepala. Kurabata syakarabata karaba. Oh rabata kashikaraba. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh menerima paradigma yang baru. Di dalam kebangkitan-Mu, Engkau menjumpai kami murid-murid. Engkau berikan kepada kami pengharapan akan terjadinya kebangkitan jasmani. Engkau beritahukan kepada kami siapa Engkau dan apa misimu di dunia ini lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau beritahukan kepada kami bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu. Oh, dan karenanya kami angkat tangan hari ini. Oh, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Mungkin ada yang tengah mengalami kesulitan dan pencobaan. Apapun yang terjadi, kami tahu kami adalah saksi-saksi-Mu. Dan kami percaya kami akan menerima pertolongan. Kami akan menerima pemulihan. Kami akan menerima kekuatan baru. Kami akan menerima kemenangan.
karena kami adalah saksi-saksi-Mu. Tuhan, kami tahu kekuatan kami tidak seberapa. Kami angkat tangan, berdoa. Kami adalah saksi-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu, urapi kami dan perlengkapi kami dengan kuasa dari tempat tinggi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kemenangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu.